Pemirsa, Malaysia segera memberlakukan lockdown total Juni mendatang sebagai dampak dari tingginya angka positif COVID-19 di negara tersebut. Selama lockdown, pemerintah setempat melarang seluruh kegiatan sosial ekonomi. Malaysia segera berlakukan lockdown total akibat tingginya penambahan kasus positif COVID-19. Data dari pemerintah setempat pada Jumat kemarin, angka positif COVID-19 bertambah sebanyak 8.000 kasus per hari. Lockdown fase pertama akan diberlakukan dari tanggal 1 hingga 14 Juni mendatang. Dalam masa ini, pemerintah melarang seluruh kegiatan sosial dan ekonomi, kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Malaysia untuk menekan penyebaran virus corona. Salah satunya dengan meningkatkan vaksinasi warga. Selain itu, pemerintah setempat juga berjanji akan membantu masyarakat yang terdampak akibat lockdown. Pemirsa, kini kita telah bergabung dengan Erik, warga negara Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia, untuk mengetahui kondisi terkini jelang lockdown diberlakukan. Halo, selamat malam Erik. Bagaimana persiapan warga Malaysia menghadapi lockdown yang sebentar lagi diberlakukan? Silakan. Halo, selamat malam. Persiapan warga Malaysia di sini semuanya tetap berjalan seperti normal saja, hanya saja beberapa protokol kesehatan memang lebih ketat di sini dan juga banyak sekali pengecekan dari petugas-petugas dari pemerintahan, baik itu di kereta, baik itu di tempat-tempat publik. Juga beberapa kegiatan juga di sini tidak diberlakukan seperti rekreasional dan juga kegiatan peribadahan. Baik, apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi jika warga ingin membeli kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan pokok di supermarket? Yang pasti dari pemerintah setempat tidak diperbolehkan untuk pergi lebih dari 10 km dari tempat kita berada atau tempat tinggal kita. Jadi dipastikan kita untuk menemukan swalayan atau groceries terdekat. Dan tidak ada ketentuan yang dikhususkan untuk warga untuk pergi membeli keperluan sehari-hari di swalayan. Baik, apakah sanksi yang akan diberikan oleh pemerintah Malaysia bila ada warga yang melanggar seluruh kebijakan ataupun peraturan yang diberlakukan selama lockdown total ini? Sebenarnya ada beberapa peraturan yang paling umum yang mungkin kita tahu sebagai masyarakat umum, yaitu pakai masker, social distancing, sama rentas negara atau rentas kota. Kalau misalnya kita pergi dari satu kota ke kota lain, meninggalkan kota asal kita, itu kita dikenakan 10.000 ringgit. Dan kalau kita tidak menggunakan masker atau kita tidak melakukan social distancing, kita akan dikenakan 1.000 ringgit. 1.000 ringgit itu kurang lebih 3.400.000. Oh, dan itu langsung didenda saat itu juga. Baik, bagaimana kondisi warga negara Indonesia di Malaysia saat ini yang mungkin satu paguyuban dengan Mas Erik? Silakan. Untuk kondisinya sebenarnya di sini sama saja ya seperti tahun lalu, karena kita sudah mulai dari Maret 2020. Hanya saja perbedaannya ada beberapa kebutuhan yang bisa kita dapatkan, kebutuhan yang disuplai langsung dari Indonesia. Ada pasar khusus di sini yang memang kita bisa mendapatkan suplai seperti sambal, seperti bumbu jadi, itu kita hanya dapatkan di salah satu pasar dan otomatis pasar itu tutup. Dan juga ada beberapa pengurangan dari pelayanan dari KBRI yang ada di Kuala Lumpur. Baik, berkaitan dengan KBRI dan Kedutaan Indonesia di Malaysia, bagaimana komunikasi dengan warga negara Indonesia di Malaysia dari pihak kedutaan? Dari pihak kedutaan, kebetulan di sini kita cukup melek teknologi, jadi kita follow Instagramnya KBRI Kuala Lumpur. Jadi kita dapetin update-nya dari sana, kita bisa kontak mereka melalui WhatsApp ataupun melalui message pribadi ke Instagramnya. Itu akan lebih mudah untuk contactless communication.
Baik, adakah bantuan spesifik dari kedutaan untuk WNI yang ada di sana, mengingat kita sama-sama menghadapi lockdown? Setahu saya dan seingat saya tidak ada tambahan ekstra pelayanan, tidak ada. Baik, kalau dari pemerintah Malaysia sendiri terhadap warga negara Indonesia ataupun terhadap warga negara Malaysia tersendiri, adakah program khusus yang disuplai begitu di masa lockdown total ini? Tidak ada perbedaan pelayanan dari pihak pemerintah Malaysia. Bisa kita lihat dari segi pendistribusian vaksin di sini, baik itu warga negara asing maupun warga negara Malaysia sendiri, kita semua yang registrasi untuk mendapatkan vaksin dan tetap dapat vaksin walaupun kita memang warga negara asing. Erik, informasi di sana sebetulnya apa sih penyebab meningkatnya angka positif COVID-19 di Malaysia sehingga langkah ekstrim dilakukan lockdown total ini harus diambil oleh pemerintah Malaysia? Beberapa minggu belakang itu kan kita menghadapi bulan Ramadan, sehingga beberapa bazar-bazar makanan di sini dibuka. Walaupun tetap menjalankan protokol kesehatan, tetap saja yang namanya kerumunan tetap ada, sehingga ini yang kemungkinan menjadi salah satu faktor tingginya angka kasus COVID di sini. Dan juga ada kemarin selama raya juga ada beberapa masyarakat yang bepergian lintas antar kota juga, jadi mungkin ini salah satu penyebabnya. Baik, terima kasih Erik, warga negara Indonesia dari Malaysia telah bergabung dengan iNews Malam. Jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan.